Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Izayati dengan NIM 2006059 dari kelas 1B PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari esai saya, yaitu yang berjudul diskriminasi sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, di bagian pertama ini atau bagian pengantar atau pendahuluan, saya menempatkan pengertian dari manusia karena manusia adalah sebagai pelaku utama yang merasakan atau sering terjadinya diskriminasi. Manusia adalah yang saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup sebagai makhluk hidup sosial akan mendapat jaminan apabila dalam lingkungan sosial dan keluarga memberikan dukungan. Salah satu dukungan yang dapat kita lihat adalah dengan dibuatnya norma sosial yang sudah menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, diskriminasi dapat menimbulkan kerugian baik materi maupun fisik, juga mengganggu kesehatan mental seseorang. Dalam pasal 128 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan, yaitu tentang jaminan perlindungan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Selanjutnya, saya juga menjelaskan tentang diskriminasi. Diskriminasi adalah sebuah perilaku negatif yang bisa saja membuat seseorang menjadi tidak nyaman dari suatu perlakuan yang tidak adil atau tidak seimbang. Sedangkan prasangka sosial adalah sikap negatif. Sikap menentukan terjadinya perilaku melalui variabel perantara sering disebut seperti niat untuk melakukan sesuatu. Hanurawan 2010. Brigham 1991 menyatakan bahwa diskriminasi adalah suatu perlakuan tertentu yang berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnik tersebut. Oleh sebab itu, dapat dikatakan diskriminasi adalah prejudice in action. Seperti contoh yang sering terjadi adalah menganggap orang negro bodoh adalah suatu prasangka, sedangkan melarang orang negro untuk tidak bekerja dan bersekolah dinamakan diskriminasi. Pada bagian isi, saya menjelaskan lebih detail, yaitu tentang diskriminasi sosial dan budaya. Diskriminasi sosial dan budaya adalah semacam perlakuan pelayanan yang tidak adil terhadap individu diambil dari konteks sosial dan kebudayaannya. Nah, pada era saat ini, sering banget diskriminasi dilakukan di mana saja dan kapan saja, seperti melalui percakapan handphone, melalui iklan, melalui artikel, dan memojokkan perbedaan ras. Diskriminasi dapat terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat karena adanya prasangka terhadap orang lain. Diskriminasi yang biasa terjadi di masyarakat dapat menyebabkan konflik sosial. Di sini sudah saya lampirkan, yaitu contoh kasus yang pernah terjadi. Yang pertama, ada diskriminasi terhadap beberapa perempuan yang berkaitan dengan suku seseorang mengalami diskriminasi berupa kekerasan secara psikis dari temannya. Ia berdarah Minang, sedangkan temannya berdarah Batak. Mereka tidak mendapat persetujuan untuk menikah karena menurut salah satu keluarga, orang yang berdarah Batak harus menikah dengan yang berdarah Batak pula. Yang kedua, yaitu gesekan sosial yang terkait pendirian rumah ibadah umat Kristiani di Aceh. Pembakaran rumah ibadah yang terjadi diakibatkan adanya gesekan antara anggota yang terpancing emosi, sehingga melakukan diskriminasi pandangan beragama secara fanatik yang berakibat kekeliruan dalam memahami kehidupan beragama. Berikut contoh yang saya berikan. Nah, pada slide berikutnya saya menjelaskan penyebab terjadinya diskriminasi. Yang pertama, ada mekanisme pertahanan psikologi seseorang memindahkan kepercayaan orang lain yang tidak disukai dirinya kepada orang lain. Yang kedua, faktor kekecewaan. Beberapa orang yang kecewa dan meletakkan kekecewaannya mereka kepada kambing hitam. Yang ketiga, ada mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri. Yang keempat, ada faktor sejarah. Yang kelima, ada persaingan dan eksploitasi, persaingan antara individu maupun kelompok. Dan yang terakhir, ada corak sosialisasi. Pada esai saya juga mencontohkan argumen, yaitu masalah diskriminasi. Saya membatasi terhadap permasalahan kelas sosial, di mana permasalahan ini seringkali terjadi. Masalah ini cenderung membeda-bedakan kelompok kepentingan, menganggap bahwasannya dirinya tidak pantas atau tidak berhak untuk masuk dalam kelompok tersebut. Perbedaan kelas sosial adalah permasalahan yang sulit sekali untuk dipecahkan. Kelompok kelas menganggap bahwa dirinya merasa tidak baik dari kelompok lain, sehingga tidak bisa membaur dengan kelompok lain yang lebih di atas mereka, begitupun sebaliknya. Adapun solusi, yaitu dengan cara pemahaman antar individu maupun kelompok, lebih menyaring apa yang hendak dikatakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bersosialisasi dengan orang-orang di luar zona nyaman dengan cara bergabung dengan klub, kelompok, atau tim di mana memiliki kontak dengan orang-orang dengan jenis kelamin ras yang berbeda. Orang sering masuk ke rutinitas di mana mereka tidak terpapar keragaman di masyarakat.
dan dibuatnya kesepakatan bersama antar kelompok maupun golongan, seperti membuat landasan hukum agar dapat menghindari apabila adanya masalah besar di kemudian hari. Bagian penutup atau kesimpulan. Dari paparan di atas, bahwa masalah mengenai diskriminasi sosial disebabkan karena adanya perbedaan sosial yang cenderung membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman dari masyarakat untuk bisa mempunyai sikap toleransi terhadap sesama. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya diskriminasi, perlu adanya sosialisasi dan pengarahan terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya, teks esai yang saya buat dengan judul diskriminasi sosial yang pernah terjadi di Indonesia termasuk dalam jenis esai argumentatif. Karena di dalam esai tersebut mengandung beberapa argumen-argumen yang telah saya paparkan dan digunakan untuk meyakinkan pembaca atas argumen yang saya buat dengan cara memaparkan juga argumen menurut para ahli yang sudah saya sediakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.